Sehingga kalau ada dokter menjamin kesembuhan pasien 100%, itu akidahnya perlu diluruskan. Nah, kalau itu tobat nasuha. Nah, ketika orang itu melakukan kejahatan dan kemudian dia itu melakukan terus-menerus sampai ajalnya, dan orang itu dimintakan ampunan oleh orang yang tidak melakukan, apakah Allah akan berikan maghfirah? Ya, kalau kita kembalikan pada Allah, terserah Allah. Nah, kembali pada taubat itu. Allah itu memang menyatakan bahwa dirinya itu maha penyayang. Dia akan menerima taubat setiap hambanya karena sifat Rahman dan Rahimnya. Nah, ketika orang melanggar larangan-larangan Allah dan kemudian bertaubat dan betul-betul menyatakan taubatnya kepada Allah dengan istighfar yang betul-betul diucapkan dari lubuk hati yang paling dalam, ada kemungkinan Allah akan memberikan efek maghfirah. Artinya maghfirah itu akibat yang disebabkan oleh istighfarnya, tetapi tidak berarti dengan istighfar itu pasti ada maghfirah. Karena apa? Yang memberi maghfirah itu Allah. Jadi segala sebabnya itu Allah. Jadi yang menjadi instrumennya itu adalah istighfar. Tapi yang menjadi sebab dari segala macam sebab itu Allah. Termasuk ketika orang sakit, syafinya itu Allah. Tapi dan dawa itu kan konsep yang berkaitan. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Tapi dawa itu instrumen saja yang diberikan oleh Allah. Ketika digunakan dengan benar, insya Allah akan punya efek kesembuhan terhadap penyakitnya. Tetapi syafinya, penyembuhnya siapa? Allah. Sehingga kalau ada dokter menjamin kesembuhan pasien 100%, itu akidahnya perlu diluruskan. Nah, kalau kita bangun dengan konsep akidah yang benar. Jadi berbicara semacam ini kan tidak populer. Karena kita berbicara dengan konsep akidah yang benar. Artinya ketika perspektifnya itu tasawuf, kita bicara akidah yang benar, tidak ada dokter yang bisa menjamin kesembuhan pasien dengan pengobatan apapun dan dengan cara apapun. Karena obat itu hanya saran, itu nilainya instrumental. Syafinya, penyembuhnya itu Allah. La syifa'a illa syifa'uka, itu kan doa kita. Asy-Syafi itu Allah. Nah, lalu kalau kita kembalikan dengan konsep taubat, orang boleh menyesali perbuatannya dengan penyesalan yang tinggi terhadap apa yang dia lakukan, dan Allah akan menjamin orang itu akan diterima taubatnya ketika betul-betul dia menyesali perbuatan salahnya dan tidak mengulanginya sampai dia bisa membuktikan untuk mengubah perilakunya menjadi orang yang punya perilaku yang baik setelah bertaubat. Ini taubat nasuha. Nah, ketika orang itu melakukan kejahatan dan kemudian dia itu melakukan terus-menerus sampai ajalnya, dan orang itu dimintakan ampunan oleh orang yang tidak melakukan, apakah Allah akan berikan maghfirah? Ya, kalau kita kembalikan pada Allah, terserah Allah. Tapi perhitungan kita ketika orang itu benar-benar telah melakukan kejahatan, keburukan, kemaksiatan dan tidak pernah bertaubat, tentu saja siapapun tidak akan bisa menjamin orang itu akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Ya, contoh kasusnya kan Abu Thalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meragukan doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tetapi kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mampu untuk bisa memohon kepada Allah untuk memberikan maghfirah kepada Abu Thalib? Sehingga ada ayat yang menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Itu kan ayat yang sudah menuntaskan pemahaman pada kita
bahwa kita tidak akan bisa memberi petunjuk pada siapapun. Allah yang akan beri petunjuk pada siapapun yang dikehendaki. Sehingga seorang Rasulullah Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa kok mengubah mindset pamannya yang tidak percaya kepada apa yang telah disyariatkan oleh Allah dengan cara apapun. Nah, ketika pamannya wafat, Rasulullah tentu saja bersedih karena dia tidak akan bisa menjamin doa-doanya kepada Allah itu ketika dipanjatkan akan berakibat pada ampunan Allah yang akan diberikan kepada Abu Thalib. Dan ternyata betul bahwa kita tidak akan bisa menggapai sesuatu ketika sesuatu yang ingin kita gapai itu tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan taubat tadi, Allah akan menerima taubat orang-orang yang melakukan keburukan, kejahatan, ketidakbaikan karena tidak tahu, kemudian sadar bahwa dia ternyata melakukan ketidakbaikan atau tindakan yang tidak baik, kemaksiatan yang memang dilakukan secara tidak sadar atau tidak tahu bahwa itu adalah kemaksiatan. Lalu setelah tahu, dia tidak mengulangi lagi kemaksiatan yang dia lakukan dan seterusnya dia berbuat baik. Artinya proses selanjutnya itu jelas. Dia betul-betul tidak akan mengulangi sesuatu yang pernah dilakukan secara salah. Nah, kalau orang itu dengan sengaja terus-menerus berbuat kesalahan, lalu sebelum ajalnya baru bertaubat, padahal tidak ada kemungkinan dia itu akan mengubah perilakunya, ini yang kemudian oleh para ulama dikatakan, ketika orang itu sudah pada taraf sakaratul maut, taubatnya tidak akan diterima oleh Allah. Ketika orang mengatakan saya benar-benar bertaubat, padahal tidak ada peluang lagi untuk berbuat baik. Bahasa Jawanya wis telat, sudah terlambat. Dan itu yang dikatakan taubatnya orang-orang yang tidak akan diterima taubatnya dan mereka meninggal dalam keadaan tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, untuk menyingkat apa yang ada di dalam ayat selanjutnya, ayat 18 itu semakin menjelaskan ayat yang sebelumnya. Ketika orang itu melakukan kejahatan hingga apabila ajal datang kepada seorang di antara mereka, dia mengatakan sungguh saya bertaubat sekarang dan tidak pula diterima taubatnya orang-orang yang mati dalam keadaan mereka kafir, itu adalah sebuah penjelasan dari Allah yang tuntas. Jangan pernah kita itu menunda taubat kita ketika kita tahu bahwa kita pernah bersalah. Mumpung kita masih sempat, ya saat ini juga kita bertaubat. Sebab kita tidak tahu kok ajal kita itu kapan. Kita tidak pernah tahu. Kemarin ada murid ngaji saya yang laporan dari Kulon Progo ketemu dengan seorang simbok-simbok yang usianya 119 itu masih kemana-mana. Ditanya resepnya napa mbah? Kula niku semeleh. Ajeng dipundhut Gusti Allah sakniki nggih pun kalau tampi dipundhut sesuk nggih kalau tampi tak lakoni kabeh. Simbah teng ngriki sinten kali anak putu. Lah garwane pun pisah tahun 75 riyen. Tahun 75 sudah tidak punya suami. Nah, karena itu budi Pak, teng Lampung tadi nopo ora ngerti. Nah, ketika dicoba untuk digali, urip niku janjane nggih napa to? Urip niku ngabdi sing gawe urip. Wong awake dhewe ora ngerti kok sing gawe urip niku arep dangu awake dhewe kapan. Kita itu tidak pernah tahu Allah itu memanggil kita kapan. Dan sementara ada anak muda yang masih lucu-lucunya, ya toh, melahirkan pertama kali, baru melahirkan pertama kali. Ternyata begitu melahirkan mengalami pendarahan, anaknya selamat, tapi sehari kemudian dia meninggal karena pendarahan yang berat. Siapa yang menyangka itu? Anak pertama itu tidak diduga sama sekali, padahal dia sudah mencoba untuk melakukan tindakan yang tepat, melahirkan dengan bantuan dokter OB-nya ahli, dan perhitungan di atas kertas tidak ada masalah. Siapa yang bisa menerka
bahwa dia akan meninggal? Tidak tahu. Makanya di saat kita itu masih bisa beristighfar, mari kita beristighfar. Dan tandailah istighfar itu sebagai ucapan kita di dalam bertaubat. Dengan harapan mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi detik ini juga kita mengatakan seperti itu. Istighfar itu kita dan tidak ucapkan sebagai pertanda bahwa kita ini bertaubat betul dengan konsep taubatan nasuha seperti yang kemarin saya jelaskan. Jangan pernah menunda. Dia tidak tekan sesuk nek ora. Nah, ayat yang ada di dalam Al-Quran itu memang semuanya mengisahkan seperti itu, termasuk yang saya baca tadi ayat 17 dan 18 pada surat An-Nisa. Itu paling tidak kalau kita sarikan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengandung 3 perkara. 1 perkara berkaitan dengan diterimanya taubat dan 2 perkara lain berkaitan dengan taubat yang ditolak. Jadi yang 1 itu taubat yang diterima, yang 2 hal itu taubat yang ditolak. Yang pertama dikatakan mereka yang diterima taubatnya siapa? Orang yang melakukan kejahatan, keburukan, kemaksiatan, lalu sadar bahwa dia telah melakukan kejahatan dan segera bertaubat tanpa menunda. Nah, para ahli tafsir kalau kita baca kitab tafsir yang terkait dengan ayat ini menyatakan bahwa arti segera dalam kalimat ini berarti secepat-cepatnya tanpa menunda. Karena mereka tahu mereka tidak akan bisa memperkirakan kapan mereka akan bisa bertaubat. Jangan pernah menunda. Kalau kita itu sudah menunda berarti kita sudah dipermainkan oleh hawa nafsu kita. Jadi sedetik pun kita menunda taubat kita, sebenarnya kita tengah dipermainkan oleh hawa nafsu kita. Sekali lagi, permainan itu canggih sekali. Hawa nafsu itu mempermainkan kita itu sewaktu-waktu. Dan kita tidak tahu seperti apa hawa nafsu itu mempermainkan kita. Karena pada ketika hawa nafsu itu mempermainkan kita, setan itu siap siaga untuk ikut bermain. Membuat sesuatu yang sebenarnya jelek itu terasa baik. Yang buruk kelihatan baik. Yang salah kelihatan benar. Kita seperti rabun. Artinya apa? Kita semakin tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Karena apa? Semuanya didorong oleh kekuatan hawa nafsu yang dipandu oleh setan untuk mengakibatkan kita itu menjadi orang yang berkubang pada kemaksiatan. Sekali lagi, begitu kita tahu bahwa kita bersalah, segera bertaubat. Jangan tunda. Kapanpun kita harus bertaubat. Lalu yang kedua, Allah tidak akan pernah menerima taubat seorang hamba yang ketika bertaubat itu melakukannya menjelang ajal. Jadi orang yang sudah bergelimang dosa menjelang ajal baru bertaubat, orang ini tidak akan diterima taubatnya oleh Allah. Kita sambung supaya cepat. Yang ketiga, mereka yang tidak diterima taubatnya juga adalah orang-orang yang telah mati dalam keadaan kafir atau tidak membawa keimanan di dalam dirinya. Karena kematian berarti penutupan pintu taubat. Harapan untuk diterima taubatnya sudah tertutup sama sekali. Sehingga kalau ada orang yang sudah meninggal dalam keadaan kafir, ya sudah. Katakan bahwa orang itu sudah meninggal dalam keadaan tidak mungkin diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan-ungkapan normatif yang gampang kita lakukan. Tetapi sekali lagi jangan pernah menuduh-nuduh orang dengan tuduhan yang bisa menyakitkan. Saya pernah ditanya itu. Ada orang yang memang perilakunya kurang baik, suka berjudi dan kata orang suka berzina. Ketika meninggal, ditanyakan oleh saya, disalatke mboten mau mesti disalatke. Apa dikira ngerti ki wong iki diterima tobaté karo Gusti Allah apa ora kok. Kita tidak usah ngilani orang. Begitu dia muslim sudah kita salatkan. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah.
Tapi apakah Allah akan menerima atau tidak, serahkan semuanya kepada Allah. Karena kita tidak pernah tahu apa yang menjadi penilaian Allah terhadap siapapun termasuk diri kita.